Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran Ta'limul Quran, kita baca Al-Fatihah agar apa yang kita jalani, kita jalankan bisa diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan Fatihah. Kita baca Fatihah bitartil ya, biar teman-teman bisa paham lagunya juga, karena kita memasuki huruf mat, huruf bacaan, jadi biar teman-teman bisa biar paham lagunya ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatin wa sallallahu qadir al-jailani. Syallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang mad lazim, tentang mad jaiz, mad wajib, kemudian mad badal, kemudian mad arid li sukun. Nah, sekarang kita masuk kepada mad lazim kilmi mukhafaf dan mad lazim kilmi mutsaqal. Nah, tentunya teman-teman sudah harus paham, harus mengerti tentang itu. Yang gimana posisinya mad lazim kilmi mukhafaf itu gimana, posisinya mad lazim kilmi mutsaqal itu gimana. Yang paling sering orang itu ya, adik-adik mas santri sering lupa itu, kalau kilmi mukhafaf itu berarti cirinya mad bertemu dengan sukun ya. Nah, kalau kilmi mutsaqal berarti mad bertemu tasydid. Kalau mutsaqal berarti tasydid, kalau mukhafaf berarti bertemu sukun. Sama-sama dalam satu kalimat, mad tabi'i sama-sama bertemu dalam satu kalimat, tapi beda-beda. Satunya mad bertemu sukun, satunya bertemu yang mutsaqal bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Nah, gimana definisinya? Yang pertama, kita coba masuk kepada mad lazim kilmi mukhafaf sekarang ya. Nah, teman-teman harus tahu ini. Jadi kilmi mukhafaf itu seperti apa? Apabila ada huruf atau mad bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Lah, ini menjadi pembacaan ya, cara bacanya mengandung mad lazim mukhafaf kalimi. Contoh ya, ini dalam surat Yunus ya, ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lafadz al-ana. Nah coba ya, al-ana itu ada hamzah ya. Kalau ada papannya tak tulis di papan. Al-ana hamzah ya, terus ada alif, berarti apa? Bacaan mat tobi'i atau mat. Nah, panjang itu. Terus ketemu dengan sukun al-ana. Nah, ada brengosnya ya. Di 2,5 alif juga bisa. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana. Nah, jadi orang kalau baca al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi harus benar-benar bisa ya. Al-ana ya. Itu kan panjang. Al-ana. Jangan nggak usah le ya. Al-ana nggak boleh. Al-ana ya, tanpa le ya, seperti itu. Itu berarti mad lazim mukhaffaf. Kalau ada mukhaffaf berarti mad tabi'i bertemu sukun. Ingat-ingat ya, dalam satu kalimat ada huruf mad ya bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, itu berarti namanya mukhaffaf kilmi atau kilmi mukhaffaf ya. Nah, sekarang mad lazim kilmi mutsaqal. Diingat-ingat, kalau mutsaqal berarti lawannya, berarti berharokat tasydid dalam satu kalimat ya. Jadi mad lazim nanti saya screenshotkan biar paham. Jadi ketika bertemu dengan harokat ya, mad bertemu dengan harokat tasydid dalam satu kalimat, itu namanya bacaan mad lazim kilmi mutsaqal. Oke, Adik. Nah, fa idza ja'atit tammatul kubra, fa idza ja'atit tammatul kubra. Tommatul. Nah, nggak boleh langsung tommatul. Tommatul kubra, panjang dulu, nggak langsung tomat lah kali ya. Jadi fa idza ja'atit tammatul kubra, baru ketika mau masuk huruf mim ya, baru ketika mau masuk huruf mim itu baru dengung ya teman-teman, seperti itu. Jadi dengung dulu. Nah, sekarang kita masuk lagi ya, masuk pada huruf masuk fa idza ja'atis shakhah. Nah, beda lagi ya, tingkatnya beda lagi. Fa idza ja'atis shakhah. Nah, beda-beda. Jadi kalau tadi kan sukun ya, sekarang bertemu dengan tasydid ya, beda tentunya. Lah, sekarang ya, antara tommatul kubra shakhah. Nah, seperti itu. Jadi kalau shakhah, nah shakhah, lafadz sha itu kan panjang ya. Jadi panjang terus bertemu dengan tasydid khoknya, shakhah. Nah, itu namanya bacaan mad lazim kilmi mutsaqal. Nah, sekarang kita masuk pada mad lazim mukhaffaf harfi atau harfi mukhaffaf. Dibolak-balik biasanya
Nah, di sini apabila ada huruf ya bertemu dengan sukun pada permulaan surat berupa huruf hijaiyah. Nah, jadi apa? Gampangnya gini, apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun pada permulaan surat yang berupa huruf hijaiyah. Contohnya kayak gimana? Kayak ini. Hamim Ain Sin Qaf. Ya. Jadi cara bacanya ya tetap Hamim Ain Sin Qaf. Gampangannya kalau harfi mukhafaf itu ya Dek ya. Harfi mukhafaf itu biasanya bertemu pada permulaan awal surat. Nah, tapi tanpa tasdid. Kalau harfi musaqqal berarti permulaan surat tapi dia bertasdid. Nah, contoh kalau musaqqal. Kalau musaqqal berarti apabila ada huruf mat bertemu dengan tasdid pada permulaan surat huruf hijaiyah. Alif lam mim. Nah, jadi hurufnya ada sendiri-sendiri. Jadi kayak mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, ini bedanya ada di sukun sama tasdid sama ya. Kalau pokoknya kalau mukhaffaf berarti ada tanda sukunnya. Entah itu pakai harfi atau kilmi. Kalau bicara mukhaffaf pasti cirinya ada sukun. Kalau bicara harfi musaqqal ya atau musaqqal pasti ada yang namanya bacaan tasdid. Nah, alif lam mim. Nah, seperti itu. Itu pasti namanya harfi musaqqal, berarti bertemu dengan tasdid. Berarti permulaan suratnya berupa huruf hijaiyah. Sama ya, kalanya di awal surat. Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Nah, jadi beda-beda ya. Hamim, alif lam mim, pasti ada tasdidnya. Nah, bertasdid. Ain sin qaf kaf ha ya ain shad. Nah, begitu itu ya. Intinya gini, kalau harfi ya, harfi berarti inget-inget nanti atau besok ketika ujian. Kalau harfi berarti oh pasti ini berbentuk dengan huruf ya. Pasti ini berhubungan dengan huruf ya. Makanya berarti kalau berhubungan dengan huruf sampean harus ingat huruf-hurufnya. Harus ingat kalau harfi berarti hurufnya biasanya ada di depan kalimat atau depan surat atau awal surat ya. Harfi huruf enggak mungkin hamim ain sin qaf di tengah itu kan enggak mungkin. Jadi kalau harfi ya entah itu mukhaffaf musaqqal pasti di awal surat ya, seperti itu. Nah, kemudian kilmi musaqqal sekarang ya. Kalau kilmi musaqqal sama mukhaffaf kilmi tandanya tetap satu kalimat tapi beda antara tasdid dan sukun ya. Kalau musaqqal berarti dia bertasdid, kalau mukhaffaf berarti dia di sukun. Oke ya. Nah, adik-adik nanti ya dalam mengisi jawabannya tolong dijawab dengan teliti ya. Nanti saya share beberapa soal biar adik-adik tahu perbedaan secara mendalam itu gimana secara definisi ya. Pasti kalau suruh baca pasti bisa,
Tammatul kubra. Sokhah panjang dulu baru masuk ke hurufnya. Al-ana. Nah, hamim, ain, sin, qaf. Kemarin ada yang jawab, padahal taklim Quran ya, ada yang dapat 60, salah 2. Kok bisa ya? Berarti ini ngaurisasi ya. Dan tolong datanya dibenarkan dengan sebenar-benarnya biar tidak biar tidak kelewatan, karena kemarin ada yang nggak ngisi biodatanya. Nah, ini bingung, ditanya orangnya yang upload ini siapa, nggak tahu ya, seperti itu. Jadi tolong nanti dalam konteks istilahnya pengisian juga harus diutamakan ya, identitas terutama, jawabnya juga penting, jangan ngasal. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya semuanya ya. Semoga kita diberi kemanfaatan, keberkahan dalam menjalankan pelajaran ya, dalam menuntut ilmu. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.